ketika kita melihat mungkin secara konsep besarnya begitu ya, secara garis besarnya bahwa memang tentu kita sekali lagi ya perlindungan untuk pekerja platform dibutuhkan begitu. Tapi di satu sisi juga tentu berkaitan dengan keberlangsungan bisnis dari platform itu sendiri juga kan menjadi sebuah Ya, pasti. concern begitu ya, masih menjadi sebuah pertimbangan juga begitu seperti apa. Nah, mungkin Anda sendiri juga ada rekomendasi begitu yang bisa diberikan khususnya kepada pemerintah ya sebagai regulator begitu agar kedepannya ini kebijakan yang diberikan oleh pemerintah atau yang ditetapkan oleh pemerintah ini betul-betul bisa mempertimbangkan berbagai sisi begitu termasuk dari sisi baik pemberi kerja maupun juga dari sisi yang mendapatkan pekerjaan begitu. Seperti apa, Pak Nailul? Ya, yang pertama kita mendorong pemerintah sebenarnya membuat skema khusus untuk perlindungan sosial bagi gig worker, khususnya untuk driver online. Nah, skema khusus ini kan pasti dapat dijalankan oleh BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Karena kan kalau kita lihat kan dengan pendapatan yang tidak tetap ya, tadi ya, pendapatan yang tidak tetap, maka pembayaran untuk insuransi kesehatan juga harus bisa disesuaikan. Misalkan cicilan per hari kah dan sebagainya yang itu bisa dilakukan skema-skema tersebut. Nah, yang kedua adalah memang pemerintah dan platform ya tentu saja itu mendorong upskilling dan reskilling dari pekerja gig worker khususnya untuk driver online. Karena kalau kita lihat Mbak, sebenarnya kan ya gig worker khususnya untuk driver online itu kan seharusnya bukan jadi pekerjaan utama kan. Kita melihat seharusnya pada awal-awalnya hanya 10% atau 20% yang menjadikan pekerjaan utama. Sisanya kan dia sharing ekonomi. Nah, Mhm. sekarang kebalikannya, itu sekarang 70% sampai 80% itu pekerjaan utama. Nah, kita sebenarnya ingin dari gig worker, dari driver online ini, dia mendapatkan upskilling. Untuk Oke. bisa apa? Untuk bisa bukan masuk ke Mhm. ini, formal ya, tapi untuk bisa mendapatkan ilmu tambahan. Ilmu tambahannya tuh ya bisa membuka bengkel ataupun membuka wirausaha lainnya yang saya rasa itu targetnya akan ke sana gitu. Mhm. Jangan sampai ini dijadikan pekerjaan utama yang terjadi adalah low skill labor trap. Low skill labor trap itu apa? Low skill labor trap itu adalah ya tadi orang-orang memandang oh ini jadi Gojek jadi driver online di Gojek maupun Grab itu sudah mendapatkan hasil yang sekian loh. Saya nggak perlu lagi lah untuk sekolah sampai SMA, untuk sekolah sampai perguruan tinggi. Nah, itu yang kita nggak inginkan Ya. dari adanya low skill labor trap. Yang kita Mhm. inginkan adalah ini sebagai transisi untuk bisa mereka mendapatkan pekerjaan ataupun mendapatkan usaha yang lebih baik dan mendatangkan pendapatan yang lebih tinggi pula. Oke, baik. Tadi dari sisi upskilling juga penting begitu ya, Pak Nailul. Dan saya akan ke Pak Peter juga begitu ya, kurang lebih tadi seperti apa mungkin rekomendasi ya, agar pemerintah ini juga dapat memberikan perlindungan untuk pekerja platform, namun juga tetap menjaga keberlangsungan bisnis bagi si pemberi pekerjaan ataupun juga platform begitu. Dan mungkin ketika kita melihat kita sesuaikan begitu dengan kondisi dan juga situasi di lapangan, kebijakan apa yang bisa ditawarkan oleh pemerintah untuk bisa meningkatkan kesejahteraan bagi para pekerja gig. Kan kewajibannya pemerintah itu kan memberikan kesejahteraan bagi semua Oke, rakyat tanggung Indonesia. jawabnya di Ya, pemerintah tetap. tanggung jawabnya pemerintah itu seperti itu. Dan oleh karena itu, jangan sampai pemerintah itu mengalihkan pekerjaannya, ya, Mhm. mengalihkan fokusnya. Ya. Oke. Fokus pemerintah itu seharusnya bagaimana memberikan kesejahteraan itu dengan menyediakan pekerjaan formal yang sebesar-besarnya. Jangan, jangan sampai ya pemerintah lupa bahwasanya bertumpunya kita kepada pekerjaan informal itu dikarenakan kegagalan pemerintah di dalam menyediakan pekerjaan formal. Mhm. Jadi jangan kemudian pekerjaan informalnya yang dipaksakan untuk jadi formal, bukan. Karena ini kan limpahan sebenarnya. Mereka sudah berupaya untuk bekerja formal, Mhm. Mhm. tetapi mereka tidak mendapatkan tempat di pekerjaan formal. Karena apa? Karena pemerintah tidak mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang cukup sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan formal. Mhm. Mhm. Semuanya ini kepengen dapat pekerjaan formal loh Iya, Mbak. iya. Benar nggak? Mhm. Mhm. Nggak ada mereka yang bercita-cita saya pengen bekerja di sini. Iya. Ya, yang seperti saya sampaikan tadi, dari 3 juta, 4 juta angkatan kerja yang baru di setiap tahunnya itu, yang masuk ke pekerjaan formal itu kan sekitar 1 juta. Iya. Mhm. Sekitar 2 sampai 3 juta lainnya itu harus terpaksa masuk ke pekerjaan informal. Mhm. Mhm. Nah, jadi bukan tugas pemerintah itu bagaimana memformalkan ini, Iya. bukan.
Ya. Justru jangan diformalkan ya, karena tadi ini adalah tools ya untuk membantu adalah tadi. penampung mereka. Ya. Dan seperti kan Mas Nahilul tadi, ya mereka ini pengennya cuma sementara di sini. Nah itu yang pertama catatan kita. Nah justru kita pengen berharap pemerintah itu fokus bagaimana meningkatkan daya serap perekonomian kita untuk memberikan pekerjaan formal kepada angkatan kerja kita. Itu yang pertama. Nah yang kedua, kalau kita bicara tentang kesejahteraan untuk sektor informal ini, untuk para pekerja informal, tentunya kita menyentuh mereka yang paling tidak tersentuh. Oke. Ya. Kalau kita lihat dari hasil kajian kami, survei yang kami lakukan, pekerja untuk yang di online itu relatif mereka itu tanda kutip lebih setengah formal sudah. Mereka memiliki platform. Ya, mereka tidak bisa diberebutkan menjadi pegawainya platform. Ya, mereka ini tetap adalah gig workers. Mereka bekerja secara mandiri. Mereka difasilitasi melalui platform. Tapi mereka bukan pegawainya platform, sehingga mereka bukan tanggung jawabnya platform sebenarnya. Mitra kan? Mitra mereka ini, kan mitra yang mereka bekerja secara mandiri. Nah, mereka ini secara mandirinya tuh mirip dengan pekerja mandiri lainnya, seperti yang saya sebutkan tadi, sopir pribadi sama. Ya. Nah, kalau kita lihat dari beban kerja, jaminan kesehatan, jaminan keselamatan kerja, belum kita ngomongin tingkat penghasilan, ini yang relatif paling baik di antara seluruh kategori pekerjaan yang formal, pekerjaan online ini yang terbaik. Jadi seharusnya fokusnya pemerintah bukan di sini kalau kita mau ngomong. Ya, fokusnya adalah di yang saya sebutkan tadi, pada kelompok kerja kelompok pegawai lainnya, karyawan lainnya, seperti buruh, ya seperti buruh lepas ya, bukannya buruh pabrik, ya. Buruh lepas, asisten rumah tangga, ya, penjaga toko, ini yang seharusnya kalau pemerintah, karena kalau yang ini sebenarnya mereka ini punya, bosnya punya, pemberi kerjanya jelas. Kalau sini ini adalah gig workers, mandiri. Jadi yang seharusnya diatur, lebih diatur kalau mau diatur di sini. Tadi jangan lupa, artinya yang paling penting adalah, dan jangan sampai pemerintah lupa, ini adalah konsepnya adalah tadi bermitra begitu ya Pak Peter. Yang ini mitra, bermitra. Jadi jangan ganggu mitranya. Kalau diganggu mitranya justru kita mengganggu ekosistemnya secara keseluruhan. Nah inilah yang saya sebutkan hati-hati. Mana pemerintah, fokusnya harus kemana? Niat untuk meningkatkan kesejahteraan, setuju. Tapi yang mana akan meningkatkan kesejahteraan, mana yang mengganggu? Iya, betul. Tadi jangan overrule ya, yang paling penting juga. Gitu. Baik, dan semoga ini juga bisa menjadi pertimbangan ya tentunya untuk pemerintah ketika nanti membuat ataupun juga merumuskan kebijakan ke depannya. Tadi poin penting yang disampaikan oleh baik Pak Peter dan juga Pak Nailul adalah tentunya jangan overrule begitu ya, dan jangan sampai tadi mengekang ya, karena tadi memang ekosistemnya sudah terbentuk sebetulnya Pak Peter ya. Baik, tentu terima kasih sekali lagi Pak Peter dan juga Pak Nailul untuk diskusinya sore hari ini. Sampai bertemu kembali, terima kasih untuk insight-nya, sukses dan sehat selalu untuk Anda.